Hai, bersama saya Sam di A Film, dan ini dia alur cerita film The Bombardment The Shadow in My Eye. Film ini berdasarkan kisah nyata Perang Dunia Kedua, yang dimana pada awal tahun 1945, meski sudah hampir kalah perang, namun Nazi Jerman masih menjajah sebagian wilayah Eropa termasuk Denmark. Di Denmark, Jerman membentuk suatu kelompok polisi khusus bernama Hippo. Kelompok Hippo ini anggotanya adalah orang-orang pribumi Denmark yang berkhianat pada negaranya sendiri, dan petugas menangkap para pahlawan pembela kemerdekaan demi memusnahkan Hippo. Pemerintah Denmark diam-diam mengirim surat permohonan ke Inggris untuk minta bantuan mengebom markas pusat Hippo di kota Copenhagen. Di awal film kita akan diperlihatkan tepatnya pada pagi hari di suatu desa di Denmark. Terlihat ada 3 gadis cantik sedang ngobrol di dalam mobil. Di tengah canda tawa, tiba-tiba dari atas terlihat pesawat tempur Inggris lewat kemudian melepaskan tembakan secara beruntun ke dalam mobil, hingga menyebabkan semua orang di dalamnya tewas. Setelah pesawat pergi, seorang anak laki-laki yang bernama Henry yang kebetulan lewat. Henry pun mencoba memeriksa mobil tersebut. Ketika melihat mayat-mayat tewas mengenaskan di dalam mobil tersebut, Henry pun merasa sangat ketakutan. Lalu Henry berlari sekencang-kencangnya. Keesokan harinya, sang ibu membawa Henry ke rumah sakit. Semenjak kejadian tersebut, Henry mengalami trauma berat. Psikologi anak ini terguncang parah sampai membuatnya bisu. Tak hanya bisu, ibunya juga mengatakan kalau sekarang Henry ketakutan jika berjalan di tempat terbuka karena merasa dia akan ditembak oleh pesawat. Si dokter pun berusaha memberikan terapi, mulai dari mengatakan hal-hal yang bisa menenangkan Henry hingga memarahinya habis-habisan. Tapi bukannya sembuh, Henry justru malah menangis. Di sisi lain, tepatnya di kota Copenhagen, terlihat anak perempuan bernama Eva sedang menunggu ibunya di depan toko buku. Tak lama kemudian, di seberang jalan, dia melihat dengan kedua matanya sendiri, ada seseorang yang tewas ditembak saat itu. Eva pun terdiam syok. Beruntung ibunya datang, lalu langsung membawa Eva pergi dari sana. Beberapa hari berlalu, Henry bersama sang ibu pergi ke kota Copenhagen untuk menemui saudara sepupunya. Setelah menceritakan kejadian yang membuat anaknya bisu, ibu Henry meminta tolong agar Henry diizinkan tinggal dan sekolah di sini sementara waktu. Ibunya berharap jika Henry tinggal jauh dari tempat yang membuatnya trauma, yang mungkin bisa membuatnya lupa dan sembuh. Dari belakang, anak sepupu yang bernama Rigmor mendengar semua obrolan mereka. Ia pun mencoba menenangkan Henry dan bilang dia akan membantu Henry untuk segera sembuh. 2 hari kemudian, Rigmor, Eva, serta Henry berangkat ke sekolah bersama. Ternyata Eva adalah teman sekelas Rigmor. Sepanjang jalan, Rigmor memberitahu bahwa Eva juga pernah mengalami hal yang sama seperti Henry. Jika Eva saja masih berbicara, Rigmor yakin Henry pasti juga bisa. Ketika saat akan sampai di sekolah, muka Henry terlihat pucat seketika, gara-gara melihat awan berbentuk pesawat. Saat tahu Henry ketakutan, Rigmor mengeluarkan tali yang dia bawa dari rumah sambil mengikat tali tersebut pada Henry. Rigmor berkata kalau Henry harus berani menghadapi ketakutannya. Rigmor lalu menyuruh Eva mendorong Henry sementara dia akan menariknya dengan tali. Meski ketakutan, tapi berkat dukungan kedua sahabat barunya itu, Henry berhasil sampai di sekolah. Sementara di pangkalan militer Angkatan Udara Inggris, terlihat 2 orang pilot baru saja kembali yang selesai menjalankan tugas. Ketika sedang berjalan menuju markas komandan dan jenderal menghampiri mereka, yang kemudian jenderal bertanya, apakah kedua pilot tersebut adalah pilot yang bertugas menembak mobil pemimpin Nazi beberapa hari lalu? Jika benar, berarti misi mereka gagal, karena mobil yang mereka tembak waktu itu bukanlah mobil pemimpin Nazi. Melainkan yang mereka tembak adalah mobil taksi berpenumpang 3 gadis warga Denmark. Mendengar kabar tersebut, 2 pilot tersebut pun kaget. Keesokan pagi di markas salah satu pilot kemarin, para pasukan sedang mendengarkan arahan untuk misi baru. Misi kali ini adalah menyerang markas Hippo di kota Copenhagen yang akan dilakukan besok. Sebenarnya, si pilot masih terpukul dan merasa bersalah atas kejadian sebelumnya.
sampai membuatnya trauma berat. Tapi tugas tetaplah tugas. Siangnya, di jalan kota Copenhagen, seorang biarawati bernama Teresa melihat para anggota Hippo sedang memukuli warga Denmark penentang Nazi. Selain biarawati, Suster Teresa ini juga menjadi guru di sekolah tempat Rigmor, Eva, dan Henry belajar. Waktu salah satu polisi Hippo bernama Fredrik menghampiri Suster Teresa langsung menyebutnya iblis. Bila Fredrik tidak segera bertaubat, cepat atau lambat dia akan terbakar di neraka. Di tengah obrolan, biarawati lain datang lalu mengajak Suster Teresa pergi. Esok hari, saat Suster Teresa sedang mengajar, Rigmor bertanya apakah Tuhan juga tidur siang seperti manusia. Sambil bercanda, Suster Teresa menjawab, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi seandainya iya, tidur siangnya Tuhan itu berbeda dengan manusia. Seandainya Tuhan tidur siang, 1 detik saja, mungkin dunia akan runtuh. Mendengar jawaban Suster Teresa, murid-murid pun tertawa. Sepulang sekolah ketika Suster Teresa mengunci gerbang gereja sekolah, Fredrik datang. Fredrik mengatakan, semenjak diancam masuk neraka kemarin, dia terus-menerus kepikiran akan hal tersebut. Fredrik sadar keputusannya bergabung dengan Hippo adalah kesalahan. Meski tahu, bila dia keluar, dia akan dihukum tentara Jerman karena dianggap pengkhianat. Tapi demi menebus dosa-dosanya, Fredrik bersumpah besok dia akan membocorkan seluruh informasi rahasia organisasi Hippo ke pemerintah Denmark. Sebelum itu, Fredrik meminta satu permintaan pada Suster Teresa, yaitu dia ingin diajarkan bagaimana cara berdoa. Suster Teresa yang tersentuh lalu mempersilahkan Fredrik untuk memasuki gereja, kemudian mengajarinya berdoa. Keesokan paginya, misi pengeboman markas Hippo pun tiba. Di pangkalan udara militer Inggris, para pilot bersiap menuju pesawat tempur mereka masing-masing. Termasuk kedua pilot yang waktu itu salah sasaran membunuh 3 wanita tak bersalah di Denmark. Setelah siap, mereka semua berangkat ke kota Copenhagen. Sementara di kota Copenhagen, ayah Eva kesal. Kenapa Eva tak mau makan sarapannya? Agar mau makan, sang ayah menakut-nakutinya dengan mengatakan, kalau tidak mau makan, maka Eva akan mati. Namun Eva tetap tidak menyentuh makanannya sama sekali. Karena kesal, ayah Eva pun menggebrak meja. Sambil menahan air mata, Eva berlari pergi dari sana. Siangnya, di sekolah, Eva, Rigmor, Henry, serta anak murid lainnya terlihat sedang berlatih drama. Sepanjang latihan, Eva seperti menahan rasa sakit perut. Suster yang melihatnya pun menyuruh murid-murid berhenti, lalu meminta Henry menemani Eva istirahat. Di sisi lain, pesawat-pesawat tempur Inggris telah sampai di Denmark. Dari radio, komandan menjelaskan strategi pengumumannya agar misi tak terlacak musuh. Jadi, setelah ini seluruh radio komunikasi harus segera dimatikan. Sesampainya di kota Copenhagen nanti, pesawat pertama akan mengebom bangunan markas Hippo sebagai penanda kalau itu adalah bangunan yang harus pesawat lain bom juga. Selesai menyampaikan rencana, radio pusat pun dimatikan. Ketika pesawat-pesawat sampai di kota Copenhagen, sesuai strategi yang sudah dijelaskan tadi, semua pilot mematikan radio mereka masing-masing. Pesawat pertama lalu memulai mengebom bangunan markas Hippo. Di waktu bersamaan, tepat di dekat markas Hippo, karena tebalnya kabut, 2 pilot tak sengaja menabrak menara hingga membuat pesawat terjatuh dan menabrak sekolah. Kedua pilot itu pun tewas di tempat. Para pilot pesawat lainnya yang melihat asap tebal dari sekolah mengira jika bangunan tersebut adalah markas Hippo. Tanpa ragu, mereka semua memborbardir sekolah dengan puluhan bom. Di dalam sekolah, semua orang terjebak tak bisa keluar. Suster Teresa bersama suster lainnya lalu segera membawa murid-murid berlindung menuju ruang bawah tanah.
Di bawah sana, mereka mendengar suara bom yang masih terus-menerus berjatuhan. Seluruh murid pun berteriak ketakutan. Di waktu bersamaan, setelah membuang seragam hiponya, Fredrik berencana menemui Suster Teresa. Namun di jalan, dari kejauhan dia kaget melihat pesawat tempur Inggris menyerang sekolah tempat Suster Teresa mengajar. Tak hanya Fredrik, para orang tua yang mendengar suara bom pun panik lalu berlarian menuju sekolah termasuk keluarga Rigmor dan Eva. Kemudian, komandan militer Inggris yang baru sadar jika anak buahnya salah mengebom sasaran. Kemudian, komandan militer menyuruh mereka untuk membatalkan serangan. Ketika semua orang sampai, terlihat bangunan sekolah yang sudah hancur. Di sana juga terlihat pemadam kebakaran yang datang untuk membantu mengevakuasi korban. Dalam kejadian ini, Henry masih selamat tanpa luka sedikit pun. Tapi akibat kejadian dahsyat tersebut, traumanya kambuh. Beruntung salah satu petugas pemadam kebakaran datang menyadarkan Henry. Petugas lalu meminta Henry mencatat nama dan ciri-ciri murid yang berhasil selamat. Kemudian membawa catatan ke ruang teater, tempat para orang tua berkumpul menunggu kabar anak-anak mereka. Henry pun mengangguk meski kesulitan karena tak bisa bicara, akan tetapi dia tetap berusaha. Selain mencatat beberapa nama anak-anak yang masih selamat, Henry menyerahkan daftar nama tersebut ke Biarawati di ruang teater. Tetapi, Biarawati yang syok dengan kejadian tersebut justru malah memberikan lagi daftar nama tersebut kepada Henry. Lalu menyuruh Henry membacakannya sendiri di hadapan para orang tua. Karena tak punya pilihan lain, walaupun terbata-bata, Henry mencoba membacakan daftar namanya. Sampai akhirnya perlahan-lahan dia bisa membacakannya dengan lancar. Di dalam ruangan bawah tanah, beruntungnya Suster Teresa selamat, meski tubuhnya terjepit reruntuhan. Tak lama kemudian terdengar suara Rigmor dari reruntuhan bawah tanah memanggil-manggil namanya. Mendengar suara Rigmor, Suster Teresa sangat lega. Ia lalu berusaha sekuat tenaga berteriak meminta tolong. Rigmor lalu memberitahu Suster Teresa kalau tempatnya mulai tergenang air. Suster Teresa kemudian menyuruh Rigmor mengangkat kepalanya, agar air tak masuk ke mulutnya. Namun dengan nada merintih, Rigmor mengatakan dia tak bisa menggerakkan kepalanya, karena dagunya yang tertusuk besi panjang hingga menembus mulut bawahnya. Sambil menahan rasa sakit, Rigmor bertanya, "Suster Teresa, apakah saat ini Tuhan sedang tidur?" Setelah menanyakan itu, suara Rigmor tak pernah terdengar lagi. Suster Teresa hanya bisa menangis. Menit demi menit berlalu, satupun orang belum ada yang datang menolong. Walaupun putus asa, Suster Teresa tetap berteriak lebih keras. Di luar, waktu sedang mencari anaknya, ayah Rigmor mendengar suara dari reruntuhan bawah sekolah. Dia lalu meminta Fredrik memeriksa ke dalam. Di tengah jalan, suara teriakan Suster Teresa terdengar lebih jelas. Melihat ada air, Fredrik pun bergegas keluar untuk mencari selang untuk menyedot airnya. Saat sudah dapat selang, Fredrik pun kembali ke dalam. Akhirnya, dia berhasil sampai di tempat Suster Teresa berada. Namun wajah Suster Teresa terlihat pucat dan putus asa. Ia menatap air di bawah sambil terus memanggil-manggil nama Rigmor yang sudah meninggal. Karena batinnya begitu terguncang, Suster Teresa pun memutuskan untuk bunuh diri. Di ruang teater, ayah Eva tak henti-hentinya meminta maaf. Ia menyesal seandainya dia bisa memutar waktu dan tahu hari ini adalah hari terakhirnya bertemu putri kecil yang sangat dia cintai. Pasti tadi pagi dia tidak akan memarahi Eva, hanya gara-gara tak mau memakan sarapannya. Ibu Eva hanya terdiam kemudian pergi menenangkan diri di luar. Ketika bertemu Henry, Ibu Eva bertanya apa ada kabar tentang putrinya. Dengan polosnya, Henry menjawab, "Bukannya dari tadi Eva sudah pulang ke rumah?" Mendengar kalimat Henry, Ibu Eva seakan seperti dapat setitik harapan.
Dengan sekuat tenaga, ia pun berlari, sambil berharap ucapan Henry benar. Ia berdoa pada Tuhan, semoga anaknya benar-benar selamat. Hingga ketika sampai di rumah, hati Ibu Eva begitu lega melihat putri tercintanya sedang memakan sarapannya tadi pagi di meja makan. Dan film pun selesai.